Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nur Anissa dari Prodi PGSDD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Radikalisme dan terorisme di Indonesia dari masa ke masa. Apa sesungguhnya radikalisme? Al-Jurni menyatakan, radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan, yakni yang menentang struktur dasar atau fundamental, tidak hanya pada lapisan-lapisan superficial. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata radix, yang berarti akar, yang kemudian menjadi inti dari makna radikalis, yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teror adalah kegiatan yang menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Menurut Hukum Positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Bab 3 Pasal 6 dikemukakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional, diancam dengan pidana hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 4 tahun sampai 20 tahun. Radikalisme di Indonesia. Menurut data hasil penelitian Indeks Kerentanan Radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis oleh Biru di Media Center pada 15 Oktober adalah 43,6. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4.840. Sampai kapan konflik akan terjadi di Indonesia? Potensi konflik antar elemen masyarakat di Indonesia masih akan cukup tinggi pada 5 hingga 10 tahun mendatang. Selain karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya sejahtera, situasi ini juga terjadi karena demokrasi di negeri ini masih belum matang. Radikalisme hampir selalu disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang terjadi secara simultan sebagai faktor penentu terciptanya proses radikalisasi. Sedangkan, fanatisme hampir selalu merupakan proses internal terciptanya keyakinan di dalam hati yang bahkan tidak terlalu membutuhkan rangsangan dari eksternal. Terorisme di Indonesia dari masa ke masa. Menurut teori sejarah dalam waktu, terdapat 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Berkaitan dengan itu, teori sejarah mencakup teori spiral, teori kemajuan, dan teori siklus. Berkaitan dengan itu, maka yang terjadi di Indonesia, terorisme menunjukkan adanya perputaran atau pengulangan dan kadang-kadang ada perubahan dan variasi dalam penampilannya. Walaupun semuanya sebenarnya dari sisi definisi ada unsur yang tetap yang memberi ciri sama dari masa ke masa. Radikalisme dan terorisme ditinjau dari perspektif kewarganegaraan sampai pada kesimpulan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan masalah bagi demokrasi. Radikalisme dan terorisme bagi Indonesia harus diletakkan sebagai permasalahan yang serius. Mengapa? Karena baik dilihat dari sisi ideologi, prinsip negara demokrasi, dan negara hukum, serta karakter nasional Indonesia, sebenarnya tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme itu. Secara ideologi, sangat jelas dalam Pancasila ada prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan prinsip keadilan.
Sedangkan radikalisme ujung-ujungnya jatuh pada keadaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perikemanusiaan yang adil dan beradab.